Hai channel, welcome to my guys. Waktu itu aku duduk di bangku sekolah menengah pertama. Nah, di sekolahku ini kami mengadakan persami di setiap akhir bulan. Persami itu maksudnya perkemahan Sabtu dan Minggu ya guys. Di awal mulai kegiatan, guruku selalu mengingatkan kami untuk tidak naik ke lantai 3 gedung sekolah kami di malam hari. Entah mengapa di malam itu aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku dan teman-temanku yang masih belum tidur keluar mencari warung yang masih buka. Setelah mata ini sudah mulai ngantuk, kami memutuskan untuk kembali lagi ke sekolah. Sesampainya di gerbang, aku merasa hawa atau suasana sekolah itu beda dengan sebelum aku tadi pergi ke warung. Di saat kami mau naik ke lantai 2, tiba-tiba temanku mengajak kami untuk naik ke lantai 3. Yang memang pada saat itu aku juga penasaran kenapa kami dilarang naik ke lantai 3. Oh ya, sekolahku ini ada 3 lantai. Lantai pertama parkiran motor, ada beberapa kelas dan ruang lab. Di lantai kedua ada kelas dan kantor. Di lantai ketiga full kelas semua. Jadi kegiatan kami diadakan di lantai 2. Karena guru kami juga nggak menjelaskan apa alasannya. Akhirnya kami naik ke lantai 3. Temanku ada 3 orang, ikut aku 1 jadi berempat. Suasananya dingin dan sunyi banget. Kami mencoba menyusuri setiap lorong kelas. Kelas 1 sampai kelas 3 kosong, gak ada apa-apa. Tibalah kami di kelas keempat. Aku melihat ada sosok yang duduk di bangku guru di depan. Aku mempalingkan wajahku ke arah teman-temanku. Ternyata mereka juga sama melihat apa yang aku lihat barusan. Jadi ada satu di antara kami yang nekat untuk mendekati meja guru itu. Kayak menantang gitu guys. Tiba-tiba di saat dia mau mendekat, dia pingsan. Kami coba menyadarkan dia. Setelah sadar, dengan keadaan badannya masih lemas, kami membopong dia untuk kembali ke lantai 2. Di ujung lorong, aku ingin buang air kecil. Aku pergi ke toilet, sedangkan teman-temanku yang lain menjaga temanku yang pingsan tadi. Toilet untuk laki-laki di sebelah kiri dan untuk perempuan sebelah kanan. Di dalam toilet laki-laki itu ada 4 ruangan. Aku hendak berjalan ke ruangan paling ujung yang nomor 4. Pas buka ruangan itu, aku melihat ada sosok yang gantung diri dan masih memakai seragam sekolah. Dengan keadaan nunduk, wajahnya menutupi rambutnya dan dari lehernya mengeluarkan darah yang terus-menerus menetes. Aku hanya bisa diam dan bingung melihat sosok itu. Gak tahu sudah berapa lama aku terdiam, tiba-tiba temanku datang menghampiriku. Karena aku saking takutnya, aku menceritakan apa yang barusan aku lihat tadi. Temanku hanya mengatakan tidak melihat apa-apa dan hanya menyuruhku untuk cepat membawa temanku yang pingsan tadi. Akhirnya aku gak jadi buang air kecil di lantai itu. Sesampainya ke lantai 2 tempat kami mengadakan acara, kami memutuskan untuk istirahat. Menjelang subuh, kami mengadakan kegiatan lagi. Kami berempat mengikuti kegiatan itu dengan hati dan pikiran kacau tak karuan. Pas di tengah kegiatan, temanku yang pingsan tadi kesurupan. Sebut aja namanya Tony. Tony teriak-teriak yang membuat suasana menjadi panik. Akhirnya, salah satu dari guruku berhasil menyadarkan Tony. Setelah Tony sadar, kami diminta datang ke ruang guru. Di sana kami diinterogasi, ditanya dan berbagai macam pertanyaan. Awalnya, kami mencoba untuk menutupi. Akhirnya, dengan hati yang merasa bersalah dengan apa yang Tony alami, akhirnya aku mengakui perbuatan apa yang tadi malam kami lakukan. Awalnya, guruku marah dan memperingati kami agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan Tony dipulangkan ke rumahnya. Setelah itu, kami melanjutkan kegiatan seperti biasa lagi. Singkat cerita, di hari Senin saat kami istirahat pertama, aku menyender jendela kelasku. Kebetulan kelasku berada di paling pojok bangunan yang langsung menghadap ke arah lapangan. Di saat aku menyender di jendela, aku melihat sosok cewek yang gantung diri di toilet lantai 3 kemarin. Dia berada tepat di depan tiang bendera. Aku mencoba berpikir positif, mungkin itu hanya halusinasiku aja. Setelah itu, aku melakukan kegiatanku lagi. Bahkan sampainya di rumah, aku masih kepikiran dengan sosok perempuan itu. Di hari kedua, itu berarti hari Selasa ya guys. Dari awal aku masuk ke gerbang sekolah, aku sudah melihat sosok perempuan itu berada di dekat tiang bendera. Tapi aku pura-pura nggak melihatnya dan melakukan kegiatan sekolahku seperti biasa. Di sini aku masih nggak menceritakan ke siapa-siapa termasuk ke teman-temanku. Di hari ketiga di hari Rabu, masih dengan posisi yang sama. Dia berada di tiang bendera tapi dengan pasukan kerajaan. Mereka baris rapi dengan perlengkapan-perlengkapan seperti pasukan kerajaan.
Bahkan sampai jam istirahat kedua pun mereka masih ada dengan posisi yang sama. Sepulang sekolah, aku mulai menceritakan kejadian-kejadian selama beberapa hari ini ke teman-temanku melalui chat HP. Mereka mengusulkan agar aku menceritakan saja ke guruku. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mendatangi rumah dan menceritakan semua ke salah satu guruku. Katanya, memang benar dulunya pernah ada orang yang gantung diri. Tapi guruku tidak menjelaskan kenapa alasannya dia gantung diri. Dan yang aku lihat pasukan-pasukan kerajaan itu karena dulunya sebelum adanya sekolahku itu dulu tempat kumpulnya prajurit-prajurit kerajaan semua. Akhirnya guruku menyarankan agar aku diobatin dengan cara menutup penglihatanku dari hal-hal yang tak kasat mata. Keesokannya aku sekolah, aku sudah tidak melihat perempuan itu lagi. Nah, aku menceritakan tentang temanku yang sakit tadi, si Tony. Setelah dia sembuh dan masuk lagi ke sekolah, dia menceritakan bahwa selama dia sakit, dia kayak dejavu gitu, kembali ke masa lalu sekolah itu lagi. Pada saat itu, dia berada di sekolah. Mulai dari perempuan gantung diri, sampai prajurit yang di lapangan, tidak hanya prajurit yang berbaris. Dia melihat dua kerajaan yang sedang berperang. Itu sebabnya dia agak lama masuk sekolah karena dia takut atau trauma dengan apa yang dia lihat. Dan akhirnya dia sampai berobat ke kampung agar penglihatannya ditutup. Dan setelah kejadian itulah awalnya mulai terjadi hal-hal aneh di sekolahku. Seperti kursi yang terjatuh tiba-tiba, meja digeser, spidol yang terjatuh sendiri, dan masih banyak lagi. Tapi di sini nggak ada kesurupan, hanya barang-barang aja yang berjatuhan dan bergeser tiba-tiba. Dan sampai sekarang aku nggak tahu kenapa dan apa alasan perempuan gantung diri itu. Gitu guys, cerita dari kiriman teman kita. Terima kasih yang mau mengirimkan cerita dan terima kasih juga buat kalian yang mau mendengarkan sampai habis. See you next video ya guys. Bye bye.